Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Ismail, Marketing Timur Tengah. Kita sekarang berada di materi kelima tentang kelas Google Ads penelusuran untuk pemula. Kita akan mempelajari iklan yang relevan dengan ekstensi. Di video sebelumnya sudah disinggung beberapa kali tentang ekstensi. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa itu ekstensi dan apa kegunaannya eh, dengan iklan kita. Ya, ini judulnya membuat iklan yang relevan dengan ekstensi di kelas Google Ads penelusuran, Google Search Network Ads bersama Marketing Timur Tengah. Kita langsung aja. Jadi setiap query di Google itu mencerminkan kebutuhan konsumen yang spesifik. Terlepas dari apakah si pengguna itu mencari informasi umum, produk, lokasi, atau sesuatu yang lain. Mereka menginginkan hasil yang relevan. Hal ini juga berlaku untuk iklan. Menggunakan ekstensi iklan yang tepat, meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan interaksi. Jadi gampangnya gini, kalau kita googling, misalnya cari resep masakan Padang gitu ya, tentu otomatis kita semua pengennya kalau kita memasukkan resep masakan Padang di pencarian Google, kita pengennya yang muncul ya yang berhubungan dengan resep masakan Padang atau minimal masakan Padangnya walaupun bukan resep gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Dan kita ingin mendapatkan sesuatu yang relevan dengan apa yang kita cari. Begitu juga iklan. Jadi jangan sampai kita pasang iklan, misalnya kita punya rumah makan Sunda. Nah, tapi ketika ada orang yang mencari resep masakan Padang, muncul di iklan kita rumah makan Sunda, kan gak relevan. Orangnya nyari resep masakan Padang, kok yang muncul rumah makan Sunda. Nah, disitulah fungsinya, salah satu fungsinya ekstensi. Kenapa kita harus iklan itu relevan dan ekstensinya itu membantu untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan interaksi tadi. Apa yang diinginkan pengguna? Tiga ini. Informasi yang relevan, informasi yang berdasarkan momen mereka, dan iklan yang membantu pengalaman pengguna. Kurang lebih tiga inti ini kenapa orang melakukan atau mencari sesuatu di Google. Karena ingin tiga ini. Nah, kita ada di posisi yang ketiga ini. Iklan yang membantu pengalaman pengguna. Jadi bagaimana iklan kita itu bukan untuk semata-mata hanya untuk jualan, memasarkan produk kita, tapi bagaimana iklan kita ini membantu pengalaman pengguna Google sehingga mereka mendapatkan informasi yang relevan dan informasi yang berdasarkan momen mereka sesuai gitu. Nah, inilah fungsinya ada ekstensi iklan. Mungkin masih bingung ya, apa sih yang disebut ekstensi iklan? Ekstensi iklan itu ada tiga ekstensi yang harus digunakan setiap pemasar untuk menyempurnakan iklan teks mereka, yaitu ekstensi site link, ekstensi info, dan ekstensi ringkasan terstruktur. Jadi gampangnya gini lah, kalau saya tuh biasanya ekstensi adalah tambahan informasi dalam suatu iklan yang itu tuh bukan judul, bukan URL, dan bukan deskripsi. Di video sebelumnya kan udah dibahas ya, yang menjadi komponen iklan itu judul, URL, deskripsi. Hanya tiga. Nah, tapi selain ini, Google menyediakan fitur ekstensi agar informasi dalam satu iklan yang tayang itu semakin kaya, semakin sesuai, semakin relevan dengan apa yang orang cari. Kayak gitu. Nah, ekstensi di iklan di Google itu ada banyak. Nah, tapi menurut Google, setidaknya harus ada tiga ekstensi yang harus digunakan setiap pemasar, yaitu site link, ekstensi info, dan ringkasan terstruktur. Apa itu tuh? Biar jelasnya kita lanjut. Yang pertama, site link atau ekstensi site link, yaitu adalah ekstensi yang bisa mengarahkan ke bagian tertentu dari situs kita. Ini saya beredelin dulu semua ekstensinya, baru nanti kita lihat contoh satu-satu ya. Yang kedua, ada ekstensi info. Ekstensi info itu menandai atribut yang memiliki nilai tambah.
Nanti ada contohnya. Kemudian yang ketiga, ada ekstensi ringkasan terstruktur, yaitu memberikan info yang singkat namun jelas tentang apa yang ditawarkan. Nanti ada contohnya juga. Kemudian yang keempat, ada ekstensi lokasi, yang fungsinya memberikan petunjuk arah ke lokasi bisnis kita. Yang kelima, ada ekstensi panggilan, yaitu menambahkan tombol nomor telepon ke iklan kita sehingga memungkinkan pelanggan langsung menghubungi kita. Yang keenam, ada ekstensi harga, yaitu memberikan informasi harga untuk setiap produk yang ditawarkan. Dan yang ketujuh, ada ekstensi promosi, memberikan info mengenai promosi yang kita berikan. Setidaknya ada 7 ekstensi utama di Google, walaupun sebetulnya bisa jadi lebih. Karena ada ekstensi aplikasi dan lain-lain lah. Tapi setidaknya ekstensi utama itu ini. Dan menurut Google Ads, setidaknya dari 7 ini tuh minimal harus ada 3 yang kita pakai, yaitu ini. Site link, info, dan ringkasan terstruktur. Bagaimana sih contohnya? Kita langsung ke sini. Nah, ini ekstensi site link. Jadi ekstensi site link itu adalah ekstensi yang bisa memberikan atau mengarahkan pelanggan ke halaman yang dia butuhkan. Kan ini iklan nih, contohnya ini satu iklan. Ini judul iklannya, ini websitenya, ini deskripsinya. Nah, ini ada site link namanya. Jadi ketika memang orang yang cari hosting, misalnya ketemulah iklan Niaga Hoster, tapi dia nyarinya yang shared hosting gitu, ya ini udah ketemu langsung, oh ini ada nih shared hosting, relevan kan dengan apa yang dia cari. Tetap kuncinya adalah relevansi, apa yang kita tayangkan relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Ketika dia carinya yang saya lagi nyari domain murah, ini langsung ketemu ada halaman yang Niaga Hoster siapkan untuk atau tentang domain murah. Begitulah fungsinya site link. Kemudian yang kedua, ekstensi info itu kayak gimana? Kayak gini. Jadi ekstensi info itu kurang lebih, nah ini. Kan ini site link tuh, ini site link extension. Nah ini infonya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya call out extension. Jadi cuman biasanya 3 poin utama, 3, 4 gitulah, maksimal 4 kalau nggak salah. 4 yang membuat bisnis kita itu berbeda, atau apa value dari bisnis kita, atau value dari iklan kita. Ini ada iklan tentang jasa pembuatan website profesional. Nah ini yang dia highlight di ekstensi info, konsultasinya gratis dan profesional service katanya gitu. Nah ini ketika ada yang relevan dengan, oh iya, saya memang lagi cari jasa pembuatan website yang bisa konsultasi gratis. Tanpa harus banyak ngeklik ke landing page di sini, si pengguna udah tahu, oh kalau ini tuh konsultasinya gratis. Nah itulah fungsi ekstensi info. Kemudian ringkasan terstruktur. Ringkasan terstruktur ekstensinya mirip sama ekstensi info, cuman jangan pusing. Kalau ringkasan terstruktur itu biasanya sesuai namanya, ringkasan yang distrukturisasi. Misalnya kita ini ada yang jualan nih. Jualan apa ya ini? Jualan teh ya, daun-daun teh gitu. Misalnya ini jualan daun teh. Nah, sebelum dia mengunjungi websitenya, dia kasih tahu tipenya. Ternyata ada teh hijau, teh hitam, herbal, oolong, teh white tea, matcha, dan segala macam. Oh, tipenya ada ini aja. Nah, ini namanya ekstensi ringkasan terstruktur. Kalau teman-teman misalnya jualan, tadi contohnya saya umroh misalnya. Kalau saya pakai ekstensi ringkasan terstruktur, bisa misalnya di sininya paket misalnya plus Turki, plus Mesir, dan lain-lain lah kayak gitu. Itu bisa. Dan disesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Nah, ini juga nanti akan narik kesesuaian dengan pelanggan, relevan nggak? Misalkan tadi ada orang yang memang cari daun teh dan tehnya itu teh oolong gitu.
Oh, ternyata di sini ada teh ulong nih. Oke, lihat deh lebih lanjut, klik gitu. Itulah fungsi ekstensi. Kemudian ada ekstensi lokasi. Kalau ini mungkin tidak perlu dijelaskan lebih jauh, ya sesuai namanya ekstensi lokasi itu memunculkan lokasi bisnis kita. Jadi ketika orang ingin melihat iklan, kemudian ingin datang langsung ke store offline gitu misalnya, atau ke kantor. Di mana sih lokasinya? Tidak perlu googling lagi, search lokasi toko A gitu misalnya, atau lokasi kantor B gitu. Enggak, tapi langsung di sini ada. Tinggal klik langsung ketemu lokasinya. Dan ini ada yang kelima, ekstensi panggilan. Ekstensi panggilan juga sesuai dengan namanya mencantumkan nomor telepon. Jadi tanpa basa-basi, tanpa eh, si pelanggan itu masuk landing page, kemudian apa namanya mencari dulu informasi mana ya nomornya, langsung ketemu di sini. Tinggal bagaimana judul, deskripsi dan ekstensi lainnya kalau ada itu sesuai dan relevan dengan dia. Oh, ini yang saya cari. Ini langsung ada nomor teleponnya. Oke deh, langsung saya telepon. Kemudian ada ekstensi harga. Ini mungkin yang jualannya produk-produk retail atau produk-produk yang punya banyak varian gitu teman-teman. Misalnya baju, makanan gitu, makanan ringan punya banyak varian, itu bisa pakai ekstensi harga. Jadi kalau ini contohnya, ini jualan apa ya? Ya inilah, yang varian black harganya sekian, yang varian espresso harganya sekian, yang platinum harganya sekian. Nah, ini ekstensi harga. Jadi orang tanpa harus masuk ke landing page kita, cukup melihat ekstensi. Kalau tidak sesuai, tidak relevan dengan dia, ya udah scroll aja. Gak usah ngeklik iklan kita. Kalau sesuai, mereka tertarik, ya klik lebih lanjutnya di landing page. Dan ini penting. Kenapa? Seperti itu untuk meminimalisir biaya. Kan nggak mau teman-teman dapat konsumen atau calon konsumen yang bukan target market kita. Misalkan kalau nggak pakai ekstensi nih, nggak pakai ekstensi harga, ternyata harganya nggak masuk dengan budgetnya dia, tapi dia udah ngeklik iklan kita, kemudian udah cari-cari, scroll-scroll di landing page, oh ternyata harganya nggak masuk, ya udah deh, nggak jadi deh, cari lagi aja website lain. Nah itu kan udah pemborosan, atau bukan pemborosan lah, itu udah berupa loss. Kalau saya nyebutnya loss leads, leads yang loss gitu, udah masuk ke landing page kita, ke website kita, tapi nggak jadi beli, nggak jadi menghubungi, akhirnya balik lagi gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai. Coba kalau dari awal dia udah tahu, oh harga yang black itu segini ya, kayaknya nggak sesuai budget, udah deh scroll. Nah dia scroll, ya udah, kita nggak keluar biaya apa-apa karena dia nggak ngeklik. Karena sistem Google Ads, saya ingetin sekali lagi, sistem Google Ads itu kita bayar sebagai pengiklan, kita bayar ke Google kalau ada orang yang ngeklik. Itu aja. Kalau ada orang yang hanya ngeliat tapi nggak ngeklik, itu nggak bayar gitu. Dan satu lagi, ngeklik di judul dengan ngeklik di ekstensi itu lebih murah ngeklik di ekstensi. Dan ini bukan kata saya, memang kata orang Google-nya juga kayak gitu. Saya pernah meeting langsung dengan tim Google-nya, memang seperti itu. Kan saya mempertanyakan, kenapa sih? Kenapa pentingnya ekstensi itu? Apakah semua bisa bisa apa namanya? Semuanya bisa datang ke landing page saya, bisa datang ke website saya, tinggal di situ ada informasinya lengkap semua. Nah, akhirnya sama tim Google dijelasin kayak tadi. Kalau memang tadi udah masuk ke landing page kemudian keluar lagi kan sayang trafficnya katanya. Lebih baik dilihat dulu dari luar, kalau memang cocok dengan dia, relevan dengan dia baru masuk gitu. Kalau nggak cocok ya udah jangan masuk karena itu akan hanya nambah-nambah biaya pengiklan. Atau kalaupun ngeklik, dia ngeklik di judul di sini, dengan ngeklik di ekstensi itu lebih murah di ekstensi. Misalnya, kalau di judul itu satu kali klik cost-nya Rp2.000, kalau di ekstensi bisa Rp1.000 atau Rp1.200. Biasanya lebih murah gitu. Kayak gitu. Makanya itu pentingnya ekstensi. Dan satu lagi, ekstensi promosi. Ya, sesuai namanya juga ekstensi promosi yang memang fungsinya untuk memberitahu promosi. Jadi misalkan sekarang lagi ada promosi apa nih? Kasih tahu diskon, beli satu gratis satu dan lain sebagainya.
Dan ketika ada orang lain tertarik dengan promosi itu dan ngeklik di tombol promosinya, cost per kliknya akan jauh lebih murah. Kayak gitu. Nah, catatan, hindari kebingungan ketika membahas ringkasan terstruktur versus ekstensi info yang tadi ya. Yang nomor 2 sama yang nomor 3 memang mirip, tapi sebetulnya enggak. Dipahami lagi. Jadi kalau ringkasan terstruktur itu menandai aspek spesifik dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Sementara ekstensi info itu menandai hal yang membuat seluruh bisnis kita menjadi unik. Nah, nanti kalau misalkan ini tinggal rewind aja, nonton ulang lagi tadi pas saya ngebahas tentang ekstensi info dan ekstensi ringkasan terstruktur. Nah, selanjutnya, agar lebih optimal, pertama, gunakan jumlah ekstensi dengan tepat, jadi jangan berlebihan juga. Aktifkan ekstensi iklan sebanyak yang masuk akal untuk bisnis kita. Kita harus memiliki setidaknya 3, tetapi sangat disarankan untuk memiliki 4 ekstensi. Karena dalam semua lelang, iklan dapat menampilkan maksimal 4 ekstensi iklan sekaligus. Minimal selalu aktifkan site link, ringkasan terstruktur, dan info. Nah, ini kata Google. Tadi minimal 3, yang ini, plus satu lagi ekstensi yang sesuai kebutuhan. Kayak tadi kalau misalnya kita tidak perlu ekstensi lokasi, ya jangan cantumin ekstensi lokasi. Kalau kita memang tidak perlu orang datang ke lokasi kita. Ya, pokoknya disesuaikan aja. Kemudian, jaga ekstensi iklan tetap aktual dan diperbaharui. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai ekstensi promo, kalau promonya udah nggak berlaku ya udah hilangin. Atau promonya udah berubah ya ganti lagi promonya. Kemudian ekstensi harga juga sama, nanti diatur sedemikian rupa. Kemudian pantau performanya. Sebaiknya pantau performa ekstensi iklan di tingkat grup iklan untuk melihat bagaimana ekstensi meningkatkan performa dengan mengambil traffic dan query yang relevan. Jadi intinya kita pakai ekstensi, kemudian ingat 3 hal ini, catat kayak gitu. Nah, alhamdulillah untuk di video kali ini kita udah selesai. Kita rewind lagi. Kita sudah sampai di bab 5 atau materi 5. Yang terakhir kita bahas barusan adalah tentang iklan yang relevan dengan ekstensi. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tingkat efisiensi biaya iklan dengan bidding otomatis. Itu seperti apa? Tunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.